Pauliners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Spartan English. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas bersama-sama soal passive voice ya. Passive voice adalah tentang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita mulai dari soal yang pertama. Did you get the cheap second-hand computers advertised in the newspaper? Jawabannya nolak. It blank 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 when I called them. Coba kita artikan dulu. Apakah kamu mendapatkan? Nah, diartikannya dari komputer dulu. Komputer second hand itu bekas ya, yang murah, cheap. Nah, advertise di sini artinya yang diiklankan ya, bab ketiga pasif di koran. Jadi, apakah kamu mendapatkan komputer bekas murah yang diiklankan di koran? Jawabannya nolak, nggak beruntung. Itu titik-titik ketika aku menelpon mereka. Nah, it di sini merupakan kata ganti dari the cheap second hand computer yang diiklankan di koran tadi ya. Nah, it di sini barang, benda ya, yaitu komputer. Nah, berarti kita harus mengisi kekosongan ini dengan bentuk pasif. Nah, lihat kalimat ini berada pada konteks past tense ya, ditandai dengan penggunaan auxiliary did. Did itu adalah kata bantu dalam simple past tense. Ya, jadi kejadian ini, pembicaraan ini berlangsung pada masa lampau dan bentuk pasif, dan diisi harus dengan bentuk pasif ya. Nah, coba logikanya, kalau kita tidak mendapatkan suatu barang dan bilang tidak beruntung ya, berarti barang itu sudah terjual ya ketika aku menelpon mereka. Nah, sudah terjual dalam bentuk lampau itu menggunakan tenses perfect tense bentuk pasif. Nah, polanya adalah setelah subjek, subjeknya itu adalah it di sini ya. Nah, ditambahkan had been, ditambahkan verb ketiga. Kenapa pakai had been verb ketiga? Karena past perfect itu menggunakan auxiliary had verb ketiga. Tapi karena subjeknya benda, maka kalau benda kan bukan menjual tapi terjual ya, berarti harus ditambahin been. Jadi harus had been verb ketiga. Coba cari ada di option A, yaitu had been sold, artinya telah terjual di masa lampau. Kalau option B, ini juga sama, has been sold ya, telah terjual, tapi dalam konteks present bukan past tense. Nah, dan itu nggak cocok dengan pertanyaannya yang menggunakan auxiliary did. Jadi yang option B beda aturan waktunya ya. Kalau yang C, is being sold. Is being sold adalah bentuk pasif dari past continuous, artinya sedang dijual atau sedang terjual tapi dalam masa lampau. Nah, kalau sedang terjual nggak pas ya. Justru bilang nggak beruntung karena sudah terjual ketika aku menelpon mereka gitu. Kalau yang di were sold itu bentuk pasif dari past tense ya, bukan perfect tense. Kalau yang E, is sold itu bentuk pasif dari present tense ya, bukan bentuk lampau. Jadi jawaban terbaik ada di option A. Oke. Number 2. I need the report immediately, so why don't you use your laptop computer? I can't, the battery blank blank blank. Artinya aku membutuhkan laporan itu ya, the report immediately itu segera ya. Mungkin seketika atau cepat-cepat mungkin di sini. Why don't you use? Kenapa kamu tidak ya? Why don't you? Mengapa kamu tidak menggunakan komputer laptop kamu? Ya. Nah, temannya menjawab, I can, aku nggak bisa. Baterainya titik-titik. Nah,
ini kalimat ini berada pada konteks present ya, dalam artian saat ini, bukan lampau, bukan di masa yang akan datang. Jadi bukan past tense, bukan future juga, tapi bentuk present. Nah, biasanya kalau kita bilang, kenapa nggak pakai laptop? Aku nggak bisa, baterainya sedang dicas ya. Nah, kenapa dicas? Karena subjeknya benda ya. Jadi kalau baterai dicas, bukan mengecas. Nah, berarti kita harus mencari bentuk pasif dari present continuous tense karena sedang dicas ya. Nah, polanya bentuk pasif dari present continuous tense adalah menggunakan setelah objek pakai is, mr ya, ditambahkan being, ditambahkan verb ketiga. Ya, ingat pakai to be, am, is, are, ditambahkan being, ditambahkan verb ketiga. Nah, baterainya 1, berarti pakai to be-nya is ya. Coba ada di option D, is being charged ya. Kenapa enggak A? Kalau is charging ini kalimat aktif ya, artinya sedang mengecas, bentuknya present continuous tense. Tapi ini kalimat aktif, bukan pasif. To be charged itu bukan bentuk pasif dari present continuous. Nah, to be charged itu sebelumnya harus kata kerja bentuk ke-1. Kayak like to be charged, suka dicas ya, atau want to be charged, ingin dicas. Nah, tidak harusnya ada apa? Ada kata kerjanya kalau to be charged sebelumnya. Kalau is to be charged juga secara grammar salah ya. Is to charge. Kalau is langsung aja is charge. Kalau yang charge ini bentuk kalimat aktif past tense ya. Jadi dan tidak cocok dengan kalimatnya. Kalimat di awal ya, karena kalimat semula bentuknya present. Oke, jadi jawaban terbaik adalah option D, is being charged. Berikutnya soal yang ketiga. Hasn't Anita submitted her report yet? I don't think so. It blank 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 ya. Nah, ini kalimat menggunakan tenses perfect tense untuk menanyakan sudah apa belum ya. Nah, ini has-nya ada not-nya. Hasn't itu singkatan dari has not. Ini pertanyaan negatif ya, atau negative question. Nah, artinya apakah Anita belum menyerahkan laporannya. I don't think so. Saya tidak pikir begitu ya. Itu titik-titik ya. Nah, logikanya kalau seseorang belum menyerahkan laporannya, berarti si laporannya itu masih di print atau masih masih sedang di print ya. Jadi belum diserahkan karena masih pada tahap di print atau dicetak ya. Nah, berarti kalau masih sedang di print, kita harus menggunakan bentuk pasif dari present continuous, yaitu menggunakan pola to be, am, is, are ditambahkan being verb ketiga. Coba cari jawabannya, ada di option E, yaitu is being printed ya. Nah, kenapa nggak be printing? Kalau printing ini secara grammar salah ya, it be printing maaf. Nah, harusnya kalau printing itu aktif ya, dan ini harusnya bukan be, tapi to be, am, is, are. Dan seandainya menggunakan option A, it is printing, berarti itu sedang mengeprint ya. Kalau laporan kan di print, bukan mengeprint ya. Nah, kalau be is printing, ini juga sama maknanya, kalimat kalimat aktif ya, bukan kalimat pasif. Kalau being printed, it being printed, harusnya ada to be-nya sebelumnya. Kalau to be printed ini bukan bentuk pasif dari present continuous ya. Bentuk pasif dari present continuous adalah to be, am, is, are ditambahkan being, ditambahkan verb ketiga, yaitu ada di option E. Number 4, Donnie doesn't mind doing extra work but doesn't like blank blank blank. Donnie tidak keberatan mengerjakan pekerjaan ekstra, tapi tidak suka titik-titik. Nah, di sini sebenarnya subjek di sini adalah Donnie ya.
setelah but itu, tapi untuk menyingkat tidak dicantumkan. Jadi si Doni itu nggak apa-apa kerja lembur, tapi dia nggak suka apa gitu ya. Nah, kalau ada like, maka bentuk pasifnya adalah ditambahkan to be verb ketiga, yaitu ada di option E, yaitu to be criticized. Oke, number 5. Last night, a thief broke into my brother's house. Really? What? Bang 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 from the house. Tadi malam seorang pencuri broke into itu masuk secara paksa ya ke dalam rumah saudara laki-laki saya. Temannya bertanya, benarkah? What bang bang from the house? Apa titik-titik dari rumah? Nah, coba kita jelaskan satu persatu optionnya ya. He took. Apa dia ambil dari rumah? Nah, logikanya kita kalau ada yang kerampokan pasti bertanyanya adalah apa yang diambil dari rumah ya. Yang diambil itu pasif. Nah, kalau option A ini bukan kalimat pasif, ini kalimat aktif bentuk past tense ya. Nah, jadi gak cocok. Kalau B ya, what it was taken. Nah, kalau bertanya tidak setelah question word tidak boleh subjek, harus auxiliary. Jadi what was taken ya. Jadi susunannya nggak boleh. Nah, nggak boleh seperti ini. Kalau yang si what was being taken up. Nah, kalau ini bentuk pasif dari past continuous. Nah, sedangkan dalam kalimat ini menggunakan tenses past tense. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan past continuous karena past continuous itu artinya sedang terjadi sesuatu tapi pada masa lampau. Sedangkan pencurian ini sudah terjadi ya, bukan sedang terjadi. Karena ditandai dengan penggunaan last night, berarti kita nggak bisa menggunakan past continuous, tapi harus menggunakan past tense, bentuk pasif. Coba, jadi was being taken nggak bisa. Kalau yang di was taking itu merupakan kalimat aktif past continuous, ya. Nah, jadi nggak bisa, karena kita harus mencari yang artinya diambil dari rumah ya. Nah, kalau option E, what was taken, apa yang telah diambil dari rumah. Nah, jawabannya adalah option E. Jadi bentuk pasif past tense, yaitu was were ditambah verb ketiga. Nah, jadi jawabannya adalah option E. Oke, gimana? Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dimengerti ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau saran tentang penjelasan saya atau membutuhkan penjelasan tentang soal-soal passive voice, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.